Oke, jadi langsung saja ya kita compare untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri KD65X80L dengan XR65X90L. Kalian bisa lihat ya, ini dia perbedaan ketika kedua TV ini kita compare dengan demo yang sama. Nah, untuk dari segi kecerahan jelas ya, dari seri X90L jauh lebih unggul dibandingkan dengan seri X80L yang agak sedikit lebih gelap ya. Nah, ini spesial buat kalian yang ingin tahu ya, atau komen di kolom komentar apa sih bedanya dari seri 90L dengan seri 80L. Jadi ini dia perbedaannya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu dia perbedaan warnanya. Pergerakan. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi teman-teman ya, hari ini kita akan mengkomparasi TV Sony di seri 65 inch-nya lagi ya. Dari seri 65X80L dan 65X90L. Dan saya tentunya akan mereview apa saja sih yang menjadi keunggulan dari masing-masing TV ini, dan apa saja sih yang menjadi perbedaan dari TV yang akan kita review kali ini. Dan terakhir nanti kita akan spill juga ya untuk kualitas gambar ketika TV Sony di seri 65X80L dikomparasi dengan seri 65X90L. Nah, tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya tentunya teman-teman ya, dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja ke penjelasan yang pertama. Oke, jadi ini dia tampilan dari kedua TV Sony teman-teman ya. Di sebelah kiri saya ada TV Sony di seri KD65X80L, dan di sebelah kanan saya ada TV Sony juga dari seri XR65X90L. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk dari segi resolusi TV ini sama-sama menggunakan resolusi 4K HDR. Yang membuatnya berbeda, di seri X90L dia lebih bagus karena dia sudah menggunakan teknologi layar yang support dengan full array. Jadi istilahnya perbedaannya, full array itu lampu LED dari layar TV-nya lebih menyeluruh dan full ya. Sedangkan di seri yang 80L dia masih menggunakan direct LED TV standar. Dari segi refresh rate juga ada perbedaan teman-teman ya. Untuk seri 80L dia masih menggunakan refresh rate 60 Hz. Sedangkan untuk TV Sony di seri XR65X90L sudah menggunakan refresh rate di antara 120 Hz teman-teman ya. Jadi untuk kalian yang ingin membeli TV untuk refresh rate atau pergerakan TV yang cukup bagus, 90L paling oke tentunya ya dibandingkan dengan seri 80L. Tapi nggak usah khawatir, di seri 80L-nya pun di Motion Flow XR-nya dia udah support sampai 200. Jadi dia masih bisa baca ya untuk refresh rate sampai 200 fps. Nah, untuk dari fitur game, TV ini sama-sama sudah menggunakan game mode teman-teman ya. Jadi kalian bisa melakukan settingan baik ketika kalian memainkan PS5 maupun game-game lainnya, baik PS5, Xbox, lain-lain bisa kalian setting lah ya. Cuman perbedaannya di seri X80L belum support dengan teknologi VRR atau variable refresh rate yang tentunya sangat berpengaruh ya untuk pergerakan kualitas gambar, dan tentunya memiliki refresh rate game-game refresh rate tinggi ya. Sedangkan di seri X90L sudah ya untuk VRR-nya. Untuk dari voice command, kedua TV ini juga sama-sama sudah memiliki hands-free voice, jadi kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Nah, sekarang kita lanjut review dari bagian tampilannya. Dari seri 80L kita bisa lihat ya, bagian pinggiran TV dia masih menggunakan bahan plastik, tapi sudah support dengan frameless ya, jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan dari TV-nya. Sedangkan untuk seri XR65X90L dia juga sudah support dengan teknologi narrow bezel ya. Jadi framenya tampilannya kotak dengan bahan stainless di bagian pinggirannya dan menambah kesan mewah juga teman-teman ya dibandingkan dengan seri X80L yang masih menggunakan bahan plastik pada bagian pinggirnya. Bentuknya kotak dan kesannya sangat premium, dan untuk tampilan layar sangat full ya, tidak ada pembatas sama sekali. Sedangkan di seri 80L masih ada persekian senti ya untuk bagian pinggiran TV-nya. Nah, kita bisa lihat ya, ini dia perbandingan dari kedua TV-nya. Tampilan layarnya. Oke, kita bisa lihat ini dia tampilannya.
Lanjut dari fisik di tampilan bagian kakinya. Dari seri X80L, kakinya tampilannya menggunakan bahan plastik ya, yang membentuk huruf T seperti ini. Jadi bahannya itu agak kurang kuat ya dibandingkan dengan seri X90L yang sudah menggunakan bahan metal yang punya tebal sekali ya. Kita bisa lihat nih dia tampilan dari kakinya. Oke, itu dia untuk bagian tampilannya. Untuk bagian belakangnya kita coba cek juga teman-teman ya. Jadi ini dia tampilan belakang dari kedua TV-nya teman-teman ya. Di sebelah kiri saya paling pojok itu ada seri X90L, dan ini di sebelah kanan saya ada seri X80L. Kita bisa lihat nih dia perbedaan tampilan belakang ya dari kedua TV-nya. Di seri 90L tampilannya dia ada kotak-kotak full ya di bagian belakang TV-nya, ada mounting bracketnya juga. Sedangkan di seri X80L dia mulus seperti ini tampilannya dengan lubang ventilasi tentunya ya teman-teman ya. Jadi untuk TV-nya tidak akan overheat. Nah di seri X90L juga ada ventilasinya di bagian kotak-kotak itu ya, cuman tidak terlihat dan istilahnya lebih rapi ya. Dari segi fitur tampilan input di kedua seri ini sama, cuman yang membedakan di seri X90L dia sudah support dengan HDMI 2.1 di HDMI 3 dan 4-nya. Kita bisa lihat ya, itu dia tampilannya. Untuk USB sama-sama sudah support USB 3.0 dan tampilannya pun juga saya rasa sih hampir sama ya tampilan dari input kedua TV ini. Oke, itu tampilan inputnya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Masuk ke tampilan menu, saya review juga dari remote-nya teman-teman ya. Untuk kedua TV ini remote-nya hampir sama, tidak ada perbedaan. Tampilannya kurang lebih seperti ini semua. Dan di sini kita bisa lihat ya, ada settingan TV, ada settingan juga, ada input, ada menu, ada kursor naik turun. Dan di sini kita bisa lihat juga ada namanya Bravia Core dan Netflix. Jadi sudah sangat komplit sekali ya aplikasinya, dan 6 aplikasi di sini, Bravia Core, Netflix, YouTube, Prime Video, Music, dan Crunchyroll. Nah, oke, dari segi remote-nya sekarang kita lanjut ke bagian tampilan menu dari kedua TV ini. Nah, oke, untuk tampilan menu dari kedua TV ini kurang lebih hampir sama teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat tampilan Google TV-nya semua sama, tidak ada perbedaan sama sekali ya. Kita bisa lihat fitur-fiturnya semua di sini hampir sama, dan untuk ininya storage atau penyimpanannya pun juga sama ya. Kita bisa lihat di sini untuk seri X80L, kita masuk ke bagian sistem, dia hanya itu kurang lebih tersisa lagi 20 GB ya, kita bisa lihat di sini 20 GB. Sekarang kita lanjut ke bagian X90L, kita masuk ke settingan di sini. Dan kita lihat apakah sama atau tidak, kita langsung bisa buka di sini. Langsung ke bagian sistem teman-teman ya. Nah ini masuk ke aksesibilitas dan bagian penyimpanan. Nah oke, penyimpanannya kurang lebih sama juga ya, 20 GB. Kita bisa lihat ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Cuman kalau kita perhatikan memang di seri 90L warnanya itu agak lebih gelap teman-teman ya. Jadi untuk warna kontrasnya jauh lebih pekat dibandingkan dengan seri X80L. Karena X90L warnanya itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan seri X80L-nya. Oke, selain itu dari prosesor sudah saya jelaskan juga untuk seri 80L dia sudah menggunakan prosesor X1 dan dari seri 65X 90L dia juga sudah support dengan prosesor XR. Jadi perbedaan prosesor juga mempengaruhi ya, jelas di seri X90L jauh lebih unggul dibandingkan dengan seri X80L. Teman-teman, jadi 80L ini opsi buat kalian yang ingin bermain game tapi tidak terlalu intens teman-teman ya. Untuk film pun juga udah cukup, karena dari segi speaker dan kualitas gambar pun kedua TV ini juga sudah support dengan Dolby Atmos Vision. Jadi sudah sangat komplit sekali teman-teman ya. Oke, sekarang terakhir video saya akan spill kualitas gambar dari kedua TV ini ketika kita compare ya. Sip, langsung saja kita mulai. Oke, jadi langsung saja ya kita compare untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri KD65X80L dengan XR65X90L. Kalian bisa lihat ya, ini dia perbedaan ketika kedua TV ini kita compare dengan demo yang sama. Nah, untuk dari segi kecerahan jelas ya, dari seri X90L jauh lebih unggul dibandingkan dengan seri X80L yang agak sedikit lebih gelap ya. Nah, ini spesial buat kalian yang ingin tahu ya, atau komen di kolom komentar apa sih bedanya dari seri 90L dengan seri 80L. Jadi ini dia perbedaannya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu dia perbedaan warnanya.
pergerakan gambarnya pun saya rasa di seri X90L jauh lebih smooth ya dibandingkan dengan seri X80L. Nah, kita bisa lihat ya, gelap beda ya. Jauh lebih gelap di seri 90L karena kontrasnya jauh lebih tinggi. Dengan teknologi full array, tentunya lampu LED-nya jauh lebih banyak ya. Nah, oke teman-teman. Jadi itu saja sih untuk komparasi kita kali ini teman-teman ya. Mengenai apa saja sih yang menjadi perbedaan antara TV Sony di seri X80L dengan X90L. Nah, semoga cukup membantu teman-teman ya, istilahnya untuk kalian yang ingin membeli kedua TV ini, masih bingung lah istilahnya. Oke, dan sekarang saya akan sedikit spill untuk harga dari kedua TV ini. Jadi spesial promo ya untuk X80L yang ukuran 65 harganya di kisaran 11.800.000 dan untuk seri X90L harganya di kisaran 18 jutaan. Oke, dan untuk kalian yang ingin langsung beli, kalian bisa langsung cek link di bawah ya, karena saya sudah menautkan kedua TV ini baik dari Tokopedia maupun Shopee. Dan untuk kalian yang ingin datang langsung ke toko, bisa langsung ke toko kami ya yang berada di Bali dengan nama Grand Bumi Mas Bali. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk review kita kali ini. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share supaya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.